Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah berkumpul untuk mengikuti training dari Pak Johnson. Pertama-tama kita mengucapkan terima kasih Pak atas kehadirannya di kredibilitas untuk memberikan materi pelatihan problem solving and hari ini sebenarnya kita adalah refresh ya, karena sebelumnya yang sudah mengikuti PDCA atau Yosue siapa? PDCA training yang dulu Pak Adit yang memberikan pelatihan dan Pak Henry. PDCA Yosue mayoritas sudah ya. Yang belum siapa yang belum? Belum. Saya belum ya? Sudah bisa. Baik, hari ini mohon diperhatikan dengan sesama materinya yang disampaikan oleh Pak Johnson. Insya Allah materi yang disampaikan akan memberikan manfaat buat kita semua, buat pekerjaan. Tujuan HRGA memberikan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dari leader, terutama supervisor up, agar bisa memberikan solusi yang terbaik dalam pekerjaannya dengan member masing-masing. Jadi tanpa panjang lebar, saya persilakan untuk mengikuti pelatihan hari ini. Mohon maaf kondisinya mungkin kurang nyaman, jadi berusaha untuk tetap semangat mengikuti pelatihan hari ini. Kita memberikan pelatihan di perusahaan lama, itu sangat baik sekali kalau pelatihan yang disampaikan oleh beliau, dan itu efektivitasnya sangat luar biasa sehingga bisa memberikan culture ya atau budaya perbaikan di sistem karyawan maupun di member tim. Masih berarti koneksi ya, koneksi. Diberikan Iya. pendidikan dan edukasi. Baik, terima kasih Bu Evi ya. Waktunya. Baik, teman sekalian. Ehonya bisa dipilih ehonya. Yang tadinya kita kerja bisa tidur berapa jam? Paling kerja kan 8 jam, paling lama kita overtime 10 jam di kantor. Nyampe di rumah kita bisa tidur normal, bisa tidur 8 jam gitu ya, 10 jam lah gitu ya. Tapi kalau udah bisnis gimana? Tidur hanya 3 jam gitu kan ya. Wah, pusing juga ya. Nah, jadi ternyata banyak masalah dan sampai sekarang saya menikmati gitu ya. Saya mencoba berbagai macam hal dalam berbagai masalah yang ada. Nah, jadi secara background keilmuan saya terus masih belajar. Dan juga peserta saya belajar juga gitu kan ya. Lalu begitu praktis saya suka dengan hal-hal yang baru menantang. Nah, Bapak Ibu sekalian, training ini menarik buat hidup saya sendiri ya. Karena inilah ilmu praktis saya. Nanti saya akan beritahu apa yang saya pakai metodologi dalam hidup saya dalam konteksnya pemecahan masalah dengan keputusan. Seperti tadi Ibu Evi bilang, kita ini hanya penyegaran, betul ya? Refreshing. Mudah-mudahan Anda bisa merefresh ya ilmunya. Lalu apa indikator-indikatornya sih kalau setelah belajar ini? Ya, kita lihat ya. Nah, ini teman-teman, ini agendanya. Ya, paling lama jam 5 lah ya, setengah 5. Soalnya ini materi 4 hari dijadikan satu hari. Belum. 1 hari serius nih. Udah Pak Johnson, pokoknya ini orang hebat semua dah. Pokoknya udah jangan khawatir, Bapak Johnson ngomong aja ntar. Ya udah, kayak gitu kan. Nah, jadi mudah-mudahan 1 hari selesai. Tapi ada tugas banyak nanti sekalian ini kita pelajari ya. Nah, kemudian apa sih tadi yang gue mengatakan dalam rangka standarisasi kompetensi itu kan dalam dunia HRD itu minimal ada 9 ya. Ada kompetensi leadership and managerial, kompetensi achievement, motivation, kompetensi service, dan berikutnya adalah kompetensi kognitif. Otak Anda punya cara berpikir. Kognitif itu kreatif dan rasional dalam rangka problem solving gitu ya. Nah, jadi ini masuk dengan kompetensi akhirnya bisa memecahkan masalah. Yang kedua tentu bisa menggunakan berbagai metode ya. Tentu karena 1 hari untuk latihannya waktunya terbatas ya. Dulu tempat itu sebelumnya sampai 4 hari gitu belajar ya. Belajar PDCA 4 hari gitu kan. Nah, ya, tapi bahasa Jepang mas saya udah yakin dah ada pakar-pakar semuanya deh gitu ya. Gak khawatir gitu kan. Pakar Yadi. Oke. Dan terakhir Anda bisa ambil keputusan dalam hidup dan berani bertanggung jawab. Kadang berani putusin, tapi lu tanggung jawab ya. Berani putusin gitu ya. Tapi yang lu tanggung jawab ya.
Nah, oke. Jadi training ini yang pertama gitu sekalian. Saya mau tanya dari teman sekalian. Coba Anda berhitung sekarang ya. Dari training ini biasanya kalau perusahaan Jepang, zaman saya di Asahi gitu ya, dan di sini juga dilakukan. Pertama ketika Anda sebagai profesional, ternyata sudah berapa tahun ya di sini profesional Anda ya? Di sini ada yang masih baru setahun kerja? Enggak ya? 20-an tahun. Sudah di atas 20 tahun ada? 10 tahun? Ya. Mana ada ya? 5 tahun? Ya. Di bawah 5 tahun ada nggak? Di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun? Nggak ada. Nggak ada ya? Rata-rata di atas 5 tahun. Nah, coba Pak kalian hitung ya. Coba Pak catat baik-baik. Anda sudah berapa tahun sih kerja? Tulis ya. Mulai saya bertanya. Pertama, Kerja di mana Pak? Di sini atau sebelumnya? di sinilah. Sini aja Pak. Kalau saya bicara yang lain dulu Pak. Jangan bicara masa lalu Pak ya. Bicara saat ini. Oke ya. Pertanyaan pertama, berapa jumlah ide kreatif? Ide ya. Jadi berapa jumlah ide kreatif yang Anda berikan ya? Anda berikan kepada PT Metal ya. TTMI lah ya. Oke, berapa banyak jumlahnya? Ini bukan soal diterima tidak diterima ya, yang penting ada nyumbang terus sarannya. Yang kedua, berapa jumlahnya yang diterima? Ide kreatifnya diterima dan diimplementasi, diterapkan dan diterapkan ya. Berapa banyak? Kalau di sini 100, berarti di sini misalnya 10 gitu ya. Berarti 100 ide Anda 10 diterima. Nah, yang ketiga, tadi kan udah kerja 5 tahun, 10 tahun. Yang mungkin ide 10 tahun dulu gitu ya. Berapa jumlah ide yang Anda berikan yang masih berlaku sampai saat ini? Sampai now, sekarang. Coba Anda hitung. Jumlahnya saja Pak. Jumlahnya? Bukan itemnya Pak. Belum, saya tidak itu. Yang penting saya pengen lihat Anda kan sudah pernah belajar ini kan, coba di refresh nih. Refresh ya, pasti Anda belajar teknik ini, gitu kan ya. Apalagi kita bisa Jepang kan, saya tahu banget Jepang dulu di Asahi gitu ya. Oke, diagram nanti Anda membuat suatu korelasi penyebab di sini. Anda pakai nggak di sini ability seterusnya? Kalau Anda orang project pasti pakai ini, pasti pakai gitu ya, pasti pakai. Mencari data, belum buat matriksnya, beneran korelasinya kuat atau lemah. Ingat waktu belajar di kuliah, kalau kita pakai variabel X dan Y, begitu kita hubungkan, ternyata variabelnya apa? Oh, ini kecenderungannya nilainya 1. Berarti dia hubungannya kuat. Kalau dia minus 1, berarti apa? Hubungannya terbalik. Masing-masing kan? Di matematik itu ya. Suatu namanya matematik itu ya, korelasi. Ini dasarnya adalah kekuatan individu baru kerja dalam tim. Apa konsep berpikirnya sama dulu. Jangan sampai satu grup beda-beda ilmu, beda konsep kan. Jadi dilatih itu dalam individu Anda kuat gitu kan ya, baru kerja tim. Karena memang Jepang konsepnya nggak bisa jalan sendiri, dia harus bersama tim. Tapi kalau timnya lemah, kacau gitu ya. Nah makanya harusnya teman-teman perusahaan Jepang pakai PDCA, harusnya gitu ya. Nah kalau Anda nggak pakai PDCA, pakai apa kan? Ya akhirnya pakai